Malam itu begitu tenang. Hanya sesekali terdengar suara mobil melintas di jalan raya. Udin, seorang pengemudi taksi online, baru saja menyelesaikan pesanan terakhirnya. Ia berhenti sejenak di pinggir jalan untuk beristirahat, memandang layar ponselnya yang sepi dari pesanan baru. Malam yang tenang seperti ini biasanya menjadi tanda bahwa tidak akan banyak penumpang yang memesan taksi online. Namun, tiba-tiba sebuah notifikasi masuk ke ponselnya. Pesanan baru, tulis layar ponsel itu. Tanpa berpikir panjang, Udin menerima pesanan tersebut. Lokasi penjemputannya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 10 menit dari posisinya sekarang. Ia memacu mobilnya dengan kecepatan rendah. Sesekali menghela napas panjang, berusaha menghilangkan rasa ngantuk yang mulai menyerangnya. Saat Udin tiba di titik penjemputan, ia melihat seorang wanita berdiri di bawah lampu jalan yang remang. Wanita itu terlihat anggun dengan gaun putih panjang, tetapi ada sesuatu yang aneh dari dirinya. Rambut panjangnya tergerai menutupi sebagian wajahnya, dan ia berdiri terdiam tanpa gerakan. Udin mengerutkan kening, tetapi tak ingin terlalu memikirkan hal tersebut. Mungkin dia lelah, pikirnya sambil membuka kaca jendela mobilnya. "Permisi mbak, ini pesanan untuk..." Udin bertanya dengan ramah. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya, memperlihatkan senyum tipis. "Iya, ini pesanan saya," jawabnya dengan suara yang lembut namun dingin. Bima merasakan ada sesuatu yang ganjil, tapi ia menepis perasaan itu. "Silakan masuk," katanya sambil membuka pintu belakang. Wanita itu masuk ke dalam mobil dengan gerakan yang anggun namun terasa aneh. Setelah memastikan pintu tertutup, Udin mulai perjalanan mereka. Dia melihat ke arah kaca spion, dan wanita itu hanya duduk diam, menatap keluar jendela. "Mau kemana mbak?" tanya Udin, mencoba memecahkan keheningan. Namun wanita itu memberikan alamat yang terdengar familiar di telinga Udin, tapi ia tidak bisa mengingat tempat itu dengan jelas. Udin melanjutkan perjalanan dengan perasaan yang semakin aneh. Jalan yang sepi, hanya ada lampu jalan yang menyala redup dan bayangan pepohonan yang tampak menyeramkan di sepanjang trotoar. Wanita itu di belakangnya tetap diam, menatap kosong keluar jendela. Udin mencoba berbicara beberapa kali, namun hanya mendapatkan jawaban singkat dan datar. Suasana di dalam mobil semakin dingin, seolah ada sesuatu yang menarik suhu panas keluar. Setelah beberapa saat, Udin menyadari bahwa mereka telah melewati jalan yang harusnya menuju alamat yang diberikan. Ia merengutkan kening, merasa bingung. "Mbak, sepertinya kita sudah melewati alamatnya," ucapnya, berharap mendapat penjelasan. Wanita itu perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Udin melalui kaca spion. Tatapan matanya tajam dan dalam, seakan menembus jiwa Udin. "Lanjut saja, kita belum sampai,"
katanya dengan suara yang dingin dan tenang. Udin merasakan tidak nyaman, namun tidak punya pilihan selain melanjutkan perjalanan. Ia menekan pedal gas sedikit lebih dalam, berharap segera sampai tujuan. Namun semakin jauh mereka melaju, jalanan semakin sepi dan gelap. Rasa cemas mulai menyerapi hati Udin. Pikirannya berkecamuk dengan berbagai spekulasi, namun ia tetap fokus pada jalan di depannya. Tiba-tiba wanita itu berbicara, "Tahu nggak mas, dulu di jalan ini pernah terjadi kecelakaan yang tragis," katanya dengan nada datar, namun syarat dengan kesedihan. Bima tersentak, terkejut mendengar cerita itu. "Oh iya, saya nggak tahu mbak," jawabnya mencoba menutupi kegugupannya. Wanita itu tersenyum tipis, namun senyum itu merasa menyeramkan di mata Udin. Iya, kecelakaan itu mengakibatkan seorang wanita meninggal dunia dengan dan katanya arwahnya masih gentayangan sampai sekarang, lanjutnya. Udin merasakan bulu kudunya meremang. Cerita itu terasa aneh dan tidak menyenangkan, terutama karena diucapkan oleh penumpangnya yang terlihat begitu tenang. Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, tetapi perasaan cemasnya semakin meningkat. Ia mempercepat laju mobil, berharap segera sampai di tujuan dan menyelesaikan perjalanan ini. Setelah beberapa waktu, wanita itu akhirnya berkata, "Berhenti di sini, Mas." Udin mengerem mendadak, melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka berada di sebuah jalan kecil yang gelap dan sepi. Tidak ada rumah atau bangunan lain di sekitar, hanya pepohonan tinggi yang terlihat menyeramkan. "Mbak, ini benar tempatnya?" tanya Udin dengan suara gemetar. Wanita itu mengangguk pelan, lalu membuka pintu mobil dan keluar. Udin merasa lega bahwa perjalanan aneh ini akan segera berakhir. Namun ketika ia hendak meminta pembayaran, wanita itu berhenti sejenak di luar mobil. "Terima kasih mas, Anda sangat baik," katanya dengan senyum yang aneh sebelum menutup pintu. Udin melihatnya berjalan menjauh ke dalam kegelapan. Ia menunggu sejenak, merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun tidak ingin menahan lebih lama. Udin memutuskan untuk pergi, tetapi saat ia melihat ke kaca spion, ia terkejut melihat wanita itu sudah tidak ada. Rasa penasaran membuat keluar dari mobil dan mencari ke sekeliling, tetapi tidak ada jejak wanita itu. Jantungnya berdetak kencang. Ia merasakan sesuatu yang dingin dan tidak menyenangkan. Dengan segera ia masuk ke mobil dan menyalakan mesin, berusaha menjauh secepat mungkin dari tempat itu.